Tangan semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama program Ngopi Ngobrol Pengalaman Pribadi yang kali ini kita masuk ke episode 8. Dan kali ini kita kedatangan tamu. Tulus dari PK3 Blok F tahap 2. Ya, kebetulan beliau ini itu salah satu pengurus RT ya. Ketua RT 03 RW 20 Desa Mampir. Tapi sebelum kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Pak RT Tulus, kita ngopi dulu guys. Oke, kita langsung ya. Siap Pak RT ya. Siap Pak. Ya, jadi tadi perkenalan udah ya guys. Nah, sekarang kita langsung mau bertanya terkait pengalaman beliau pada saat dapetin rumah di PK3 itu. Ada yang mungkin bisa diceritain sama teman-teman penonton setia Pesona Kuripan 3? Jadi awal mula itu kan 2021 kalau nggak salah. Itu sebelumnya saya tinggal di Kalisari Pak. Kalisari, Pasar Rebo ya kan. Nah, kita mau cobalah nyari tempat tinggal gitu kan. Survei sekitar sini kan. Nah, waktu itu saya lebih ke daerah Bojong Pak, Primavera. Perumahan Primavera itu. Primavera itu waktu itu udah sekitar 80% lah kita udah di sana. Kan kebetulan di PK3 ini lagi buka tahap 2. Ya, ini buka tahap 2, pemasaran tahap 2. Kita survei cocok gitu di sini. Tapi di sana sudah proses. Sudah mau proses, belum proses. Tapi kita udah menentukan ya udah nih 80% kita udah sampaikan juga ke marketingnya. Oke, kita ini kan cuman ya karena emang mungkin belum jodoh di sana Pak ya. Jadi di sini kita survei, keluarga juga udah lebih serak di sini. Karena emang jodohnya di sini ya udah kita proses lah di sini. Itu pun prosesnya nggak lama, dari mulai survei sampai dengan akad kalau nggak salah Pak waktu itu sekitar 2-3 minggu langsung akad. Cepet banget gitu, ya. langsung akad karena emang kita survei, ketemu marketing ya kan, diminta data, kebetulan juga kita udah siapin data yang sebelumnya ya kan. Kita masukin, minggu depannya dapat info, di minggu keduanya langsung proses langsung akad. Mantap, luar biasa. Termasuk cepat berarti ya? Cepat banget Pak. 2 minggu. Dan itu maksudnya ada pertimbangan khusus kayak terkait kenapa akhirnya menentukan di PK3, karena sebelumnya kan sudah di Primavera kan. Betul. Nah, tapi akhirnya karena rumah itu kan memang jodoh-jodohan ya. Pak. Itu ada pertimbangan khusus nggak sih? Kalau waktu itu sih kita melihatnya lebih ke mungkin ya Pak ya, situasi daripada lingkungan. Kita lihat gitu. Lingkungan ini lebih kondusif lah, lebih memungkinkan gitu. Meskipun ya mungkin kalau lihat di sini kan ada aliran kali, cuman ya itulah masih bisa kita inilah, masih bisa kita nantinya kita antisipasi lah terkait segala macam ya kan gitu. Banjir segala macam. Paling PR kita waktu itu, pikiran kita hanya ke anak kalau masih kecil-kecil kan. Masih kecil-kecil, kira-kira bahaya nggak? Cuman ya kita edukasi lah ke arah kita, kalau mau main tuh jangan di sekitaran kali segala macam. Karena di situ aja sih Pak. Oke, siap. Ini sepertinya ada tamu nih. Masuk. Kita cut dulu ini, nanti bisa kita lanjut. Ya, oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi nggak ada pertimbangan khusus ya terkait memilih rumah yang ada di PK3, karena memang dari awal sudah melihat lingkungan yang cukup. Tapi pernah lihat informasi selain ngelihat langsung nggak sosmed pernah. Atau enggak gitu? Nggak pernah. Oh enggak ya? Bahkan di Primavera itu lokasi kedua Pak, sebelum malah di Genta Buana, kan agak ke dalam lagi tuh. Sampingnya persis. Iya, Genta Buana agak ke dalam kan, ke arah apa ya, Pemandian Sodong ya kalau nggak salah tuh ke sana. Cuman itu pertimbangannya kan kalau di Genta Buana itu aksesnya Pak terlalu jauh kan. Gitu. Nah di sini juga sebenarnya kita melihat akses yang itulah sawit gitu kan. Cuman ya bisa kita ini kan namanya
mungkin butuh adaptasi aja. Biasa di sana kan nggak ada jalan seperti itu kan Pak, bisa Iya, dikatakan bukan iya, adaptasi iya. ya kan. Ya seminggu 2 minggu sempat kaget juga kan, apalagi kalau kita pulang kerja malam sepi kayak gimana. Hmm. Ya itu aja sih paling sana. Nah, ya, gitu. Ya, 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 ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya sawit bisa Betul, dicor ya. karena itu udah aksesnya itu bener-bener Pak, daripada kita muter ya kan, Iya. Tapanuli atau Bojong tuh jauh banget gitu. Betul, udah gitu dikasih penerangan juga ya, Betul. biar nggak terlalu serem kalau teman-teman pulang malam. Betul. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Siap. Oke, nah di Pesona Kahuripan 3 itu kebetulan saya juga dulu pernah ketemu sama beliau waktu zamannya, karena sebelum mengurus RT RW itu kan pasti paguyuban ya Betul, rata-rata ya. paguyuban Mbak. Iya, nah ini boleh diceritain nggak apa namanya memulai sebuah kepengurusan di lingkungan yang benar-benar baru, yang belum ada sebuah sistem, dan teman-teman semua itu dengan background yang berbeda-beda. Betul. Itu gimana sih bisa akhirnya sampai ke pengurus RT yang sekarang? Jadi di paguyuban awalnya pun saya nggak berkecimpung, karena kan kita itu kan waktu awal 2021 atau 2022 awal ya Pak ya, karena saya sini kan pindah 2021 akhir tuh, Desember 2022 awal itu baru merasakan Pak, dalam kata gini, kita pindah ya kan di lingkungan baru, kita bingung terutama untuk masalah sampah. Nah iya betul, sampah kita harus kemana, nggak mungkin lah kita buang ke kali kan gitu Pak. Ya kan? Nah itu ada inisiator lah di lingkungan, ya kan, kita kumpul, akhirnya terbentuk paguyuban, dan di situ awalnya saya belum masuk ke pengurusan paguyuban. Tapi awalnya, sudah tahu maksudnya? Sudah ada paguyuban, karena emang di hari keberapa gitu kalau nggak salah, kurang lebih 3 atau 4 hari lah, itu kan kita memang ya namanya sampah bekas pindahan plastik segala macam, ataupun kita masak gitu kan, kita bingung buang kemana gitu. Di tempat tinggal kita sebelumnya itu kan memang rutin gitu kan. Nah di situ ada inisiator, akhirnya kita kumpul tuh di satu tempat, dibentuklah paguyuban. Paguyuban ya yang kita tuakan, untuk tokoh yang kita tuakan, kita sepakati beliau jadi ketua paguyuban gitu kan. Cuman itu pun nggak berjalan lama ya Pak ya, karena kan ya satu persatu mengundurkan diri, akhirnya dipilihlah pengurus paguyuban yang baru gitu. Baru di pemilihan paguyuban yang baru itu saya ada di situ Pak. Termasuk di situ kan ada Pak Jenal ya kan, karena Pak Jenal itu kan salah satu ya bisa dikatakan apa ya, pelopor. Nah, pelopor Pak Jenal, kemudian juga di situ ada almarhum Opung, Sarif gitu kan. Nah di situ ya kemudian berjalan itu kan memang ya tadi Pak Wahid sampaikan, ketika berjalan paguyuban itu ya pasti nggak mudah Pak. Betul. Dengan latar belakang yang pastinya berbeda ya kan, isi kepala yang berbeda, itu PR kita. Cuman waktu itu kan kita memang di setiap gang itu kan ada korlap ya. Mungkin ya sebelum itu pun kita pasti koordinasikan ya, kayak ke tahap 1 Pak. Tahap 1 itu kan bisa dikatakan ya kakak kita kan. Apapun ya, apapun yang kita butuhkan atau yang ingin kita sampaikan itu kan, itu pasti kita koordinasi. Kita tukar pikiran dengan kita di tahap 1 baiknya seperti apa gitu kan. Nah akhirnya dibentuklah korlap masing-masing gang gitu kan. Nah dari korlap itulah kepanjangan tangan daripada si pengurus gitu kan. Jadi kan kita memang ya bisa dikatakan kan nggak mudah lah Pak ya, kalau misalkan dari misalnya di blok D aja ada berapa blok, kemudian di blok F nya juga ada berapa blok, kan nggak mudah. Ditambah lagi pada saat itu ada pembangunan tahap 6 atas tahap 6. Nah itu akhirnya ya kita minta bantuan korlap, kira-kira kebutuhan apa tuh ya kan, dari masing-masing gang kita akomodir segala macam gitu. Nah itu kurang lebih berjalan sampai dengan setahun dari paguyuban itu. Nah udah mulai ada gejolak-gejolak kecil lah gitu, di udah berjalan setahun itu ada gejolak kecil, dalam arti kata kita nih kapan kita punya sistem administrasi sendiri yang memang bisa dikatakan itu diakui Pak gitu loh, legal, karena waktu itu kan memang secara administrasi kita masih nginduk ke lingkungan sekitar gitu, yang sebelumnya ini ke
bahasa kita kayak ke RT kampung lah waktu itu gitu Iya, kan, iya, ke iya. sana. Nah, di situ ada beberapa warga yang sampaikan, yuk kapan kita lakukan pemekaran. Hmm. Karena kan waktu pertemuan saat itu Pak, saya bilang gini, bisa kita lakukan pemekaran, tapi seperti apa mekanismenya kan gitu Pak ya? Ya, Nggak ya. nggak asal aja kita pengen ada administrasi sendiri, RT RW sendiri, tapi kita nggak memikirkan administrasi ataupun persyaratannya. Ya, ya, ya. Nah, di situ saya coba apa namanya, koordinasi, ya kan? Koordinasinya itu kita waktu itu ke RW atas, RW kampung itu, kemudian ke Kadus juga kita koordinasi. Di situ ada Pak Jenal, ada Pak Ivan, kemudian ada beberapa pengurus paguyuban yang lain. Kira-kira berapa nih idealnya untuk warga ataupun untuk KTP yang sudah memiliki KTP di desa mampir gitu kan? Pindah itu, ya. Pindah itu berapa ini? Karena syaratnya itu kan karena kita terbentur aturan daripada si entah pergub ataupun apa ya kan. Nah, itu kita akhirnya beberapa kali waktu itu melakukan koordinasi, dan di pertengahan atau 2023, di awal 2023 itu udah mulai ada lampu hijau Pak. Silahkan bentuk RT RW. Persyaratan yang dipenuhi itu A, B, C. Nah, itu kita coba kumpulkan, termasuk kartu keluarga segala macam gitu kan. Pendataan warga lah ya. Betul. Nah, setelah di situ sudah ada, sudah mencukupi, ya udah kita bentuklah RT dan RW itu di bulan Juni 2022. Itu 22 bukan 2023 bukan. Bukan, 2020 ini 2022 benar, 2022. Juni ya. 2022. Sorry, 2023. Sorry, 2023. Oh, iya. Karena 2022 itu kan udah lagi kita mulai ini kan. Paguyuban. Gitu sih. Boleh ngerokok, Pak? Boleh, silakan. Kopinya juga. Okay. Nah, jadi teman-teman buat informasi aja nih, kita berbagi pengalaman bahwasanya ketika kita berada di lingkungan yang benar-benar baru, faktor utama yang menjadi sebuah keresahan itu adalah sampah ya. Betul. Karena sampah itu konsumsinya tiap hari, sedangkan di situ belum ada pengelolaan sampah. Maka dari itu salah satu yang mempersatukan teman-teman yang baru tinggal di perumahan yang sangat-sangat baru, yaitu sampah. Makanya pengelolaan sampah itu sejak dini kita tinggal di tempat yang baru itu harus beres dulu ya. Betul. Kalau belum beres ya gimana lingkungan kita mau nyaman ya kan. Betul. Ketika sampah itu udah beres, kita kan bisa naik level nih, kayak misalkan pembentukan paguyuban misalkan. Nah, prosesnya apa? Yaitu dari kita ngumpul karena sampah, akhirnya kita membentuk sebuah paguyuban supaya segala sesuatu yang timbul di permasalahan itu ya melalui satu pintu ya kan. Ada perwakilannya, ada yang menampung aspirasi teman-teman, sehingga nanti akan naik level ke RT RW ya kan. Nah, di situ pun juga butuh dukungan dari teman-teman. Misalkan udah punya rumah nih, udah akad, ya buruan pindah gitu loh. Karena faktor penunjang utama pemekaran RT RW itu juga dari banyaknya warga ya kan. Ketika warga belum banyak, teman-teman di sini meminta untuk pemekaran ya nggak mungkin bisa ya kan. Betul Pak. Apalagi kalau yang udah di sini terus KTP-nya masih di luar, kalau bisa bisa pindah nih ngomong kan. Aduh, udah pindah belum nih? Belum ya? Sampai saat ini belum. Oh, belum. Ya mudah-mudahan tahun depan atau dalam waktu dekat ya teman-teman yang sudah mungkin merasa di sini udah nyaman dan mungkin pekerjaannya masih jauh di sana, mudah-mudahan bisa dapat pekerjaan yang di sini ya, dekat sini ya, ataupun mungkin bisa membuat sebuah usaha yang bisa merekrut tenaga kerja baru ya kan, buat teman-teman yang mungkin butuh pekerjaan ya. Betul. Oke, lanjut teman-teman. Kita ke pertanyaan berikutnya. Di kepengurusan itu kan nggak mudah ya. Betul Pak. Karena kepengurusan itu kan nggak hanya ketua tok ya. Iya. Ada di bawah yang paling umum itu ketua, sekretaris, bendahara. Nah, mungkin ada divisi-divisi yang mungkin dibutuhkan di lingkungan tersebut. Nah, itu
memilih untuk mengisi di pos-pos itu prosesnya lama atau Pak RT menganalisa dulu, oh ini kayaknya cocok nih, atau mungkin karena aktifnya gitu? Kalau pada awal terbentuk Pak, karena kan kita sebelumnya sudah ada pondasi lah ya dari paguyuban gitu kan. Kita udah konsepnya udah ada dari paguyuban, dan itu juga nggak mudah lah ya Pak ya, orang yang mau apa istilahnya itu sosial ya. Iya, jiwa sosialnya itu kan nggak masih banyak yang ini kan. Nah, awalnya itu kan memang kita ya udah paguyuban, termasuk kan udah terpecah tuh 1 sampai 4 RT-nya, Pak. Iya. Nah, kalau dari RT 3 sendiri, kebetulan saya di RT 3, itu saya lihat dari yang aktifan waktu di paguyuban. Nah, itu dari korlap-korlap, semua korlap itu awalnya masih kita gunakan korlap yang di paguyuban, Pak. Gitu. Karena yang pertama sudah mengetahui mekanismenya Pak, mekanisme kemudian alurnya seperti apa gitu kan, karena ya kita mau itu settle dulu gitu loh Pak, settle ya kan, jangan sampai nanti baru malah berantakan semua gitu. Dan itu pun awal mula terbentuk RT RW sebetulnya pun ya narik diri Pak, karena ya sudahlah udah cukup di paguyuban gitu kan. Cuman di lingkungan kami itu belum ada Pak, belum ada yang memang sosok maksudnya ya yang mau menggantikan gitu kan. Nah, daripada nantinya niatan terbentuk RT RW satu lingkungan terbentuk dari RT 3, kebetulan RT 1, RT 2, RT 4 itu sudah ada calon, bahkan sudah ada namanya yang fix gitu kan. Di RT 3 sendiri ya daripada ntar nggak jadi, kemudian ada beberapa tokoh dari RT 3 udah lanjut ya nggak apa-apa di RT gitu kan, karena biar nantinya ya apa yang sudah kita perjuangkan itu nggak hilang gitu aja. Ya, gitu betul, loh, betul. Dan orang-orangnya juga saya minta tolong, oke nggak apa-apa, saya misalkan diamanahkan lagi gitu kan, cuman tolong bantu saya gitu, karena ya saya juga udah bisa dikatakan nyaman kerjasama dengan korlap itu, kemudian pengurus-pengurusnya juga mayoritas juga mereka yang ada di paguyuban sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih orang-orang itu Pak, dalam artian kata warga yang memang sukarela untuk memberikan waktu kan Pak, paling tidak waktu, kemudian tenaga, pikiran untuk lingkungan. Tambah satu mungkin yang sekarang malah jadi RW kan, gitu Pak Haji Ipan, itu kan salah satu sosok yang memang mempunyai jiwa sosial yang tinggi Pak. Waktu pas RW sebelumnya mengundurkan diri ya kan, kita ada beberapa perwakilan gimana kalau Pak Haji Ivan gitu kan. Ya kalau saya sih nggak apa-apa gitu kan, kalau memang misalkan beliau menyanggupi gitu kan untuk menjadi sosok ketua RW ya, kita kenapa enggak? Ya gitu kita kan. Dukung pasti kita dukung pastinya. Gitu sih Pak. Ya karena memang modal utama ya ketika di kepengurusan awal itu ya kita sosial Pak. Betul. Kalau tanpa adanya sosial, betul Pak. Kalau orientasinya itu sudah uang, kita udah ngeluarin banyak tenaga, pikiran segala macam, kita dapat apa? Iya betul. Itu nggak bakalan berjalan. Setuju gitu Pak, setuju. Itu yang menjadi PR utama, bahwasanya kita terjun di kepengurusan itu bukan karena kita bisa ya kan secara keseluruhan, tapi karena kepedulian kita terhadap lingkungan. Kalau nggak ada yang memulai, meskipun yang memulai itu belum maksimal ya kan, karena masih dalam proses pencarian yang sesuai sistem di sini itu seperti apa sih ya, karena pasti teman-teman yang sudah tinggal di luaran sana sebelumnya kan mereka sudah punya sistem masing-masing kan ya. Mungkin ada yang di klaster ya kan, sistemnya seperti ini nih, yang nggak mau repot yang ngeluarin uang biaya besar, dia nggak usah pusing-pusing ya kan, bikin keamanan gimana. Sedangkan di sini kan memang rumah subsidi ya, yang dimana kita juga sadar betul bahwasanya jangan sampai kita sebagai pengurus mengeluarkan kebijakan yang terlalu berlebihan dengan menentukan biaya IPL yang terlalu besar ya kan. Oke, kita lanjut ya. Siap. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Kayak di lingkungan itu kan nggak semua rumah itu ditempatin ya. Betul, Pak. Ada rumah yang mungkin karena
kondisi pekerjaannya jauh, akhirnya belum ditempatin, atau mungkin memang ada invest ya kan. Tapi misalkan rumputnya tinggi-tinggi tuh. Nah, khususnya di RT 03 itu cara menanggulangi rumah yang seperti itu gimana? Jadi gini, memang ya betul yang dikatakan Pak Wahid. Nggak semua rumah yang sudah dibeli ya kan itu ditinggali. Ada yang memang invest ataupun memang ya sekedar punya gitu kan. Ya, tadi kan mungkin kendalanya dari lokasi kerja jauh ya kan. Mayoritas memang seperti itu Pak, kerja di Jakarta ya kan jauh. Tapi ya harapan kami di sini kan untuk penanggulangannya ya minta tolong paling tidak itu ya mengenalkan dirinya. Lebih ke sana, mengenalkan diri ke pengurus baik itu lingkungan, gang ataupun pengurus RT gitu kan. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Karena nggak sedikit ya Pak ya, ada beberapa rumah yang memang secara perabotan lah bisa dikatakan itu sudah ada gitu. Kalau kita nggak kenal orangnya, amit-amit ya kan, kalau misalkan contoh kecil lah mesin air gitu kan. Kita tahu nih misalkan kalau memang yang bersangkutan kapan terakhir kunjungan gitu kan, kapan terakhir kunjungan ke rumah ya kan, untuk nengok rumahnya itu tolong dilaporkan. Supaya apa? Supaya kita tahu Pak, tahu kalaupun memang terakhir yang bersangkutan datang 2 minggu yang lalu misalkan kondisinya seperti apa gitu kan. Karena beberapa waktu itu kejadian Pak, kejadian iya. Jadi rumahnya itu sudah ada elektronik, udah ada perabotan gitu kan. Saya dapat laporan dari gangnya, ini rumah terbuka Pak, pintunya kebuka gitu loh. Nah itu yang bersangkutan tuh jarang mengabarkan ataupun ada inilah gitu kan, kabar segala macam gitu, kebuka. Kita bingung ya kan, kita bingung ini apakah memang dijebol ataukah pada saat beliau datang itu lupa ngunci gitu ya kan. Nah ini gimana maksudnya disampaikan? Ini disampaikan, saya bilang bagaimanapun kondisi rumah meskipun yang bersangkutan itu nggak melaporkan diri ataupun nggak ada tanda kutip partisipasi ke lingkungan ya nggak apa-apa gitu kan. Karena kan ya kita kan bukannya partisipasi itu bukan untuk apa ya Pak, tapi kan untuk lingkungan juga ya kan. Iya betul. Tetap kita laporkan ke pemilik kapan terakhir. Nah itu akhirnya dapat kabar memang si pemilik lupa ngunci Pak. Lupa ngunci. Iya. Nah paling tidak dengan ada kejadian itu kan ya harapan kita baik itu rumah yang memang nggak dihuni ataupun pemilik yang mengontrakkan rumahnya ke orang lain itu tolong ya paling tidak melaporkan diri, minimal memberikan nomor HP. Ya, dan memang itu wajib ya. Iya, itu. Karena kan ada beberapa yang memang cuek yang belum nempatin gitu kan. Nah, itu yang kadang itu bikin apa ya, Pak ya? Padahal itu memang kewajiban mereka untuk apa namanya? saling menjaga lingkungan. Saling menjaga. Ya, Pak. Karena kan ya itu tadi kan termasuk yang ngontrak kan, ada yang kita nggak tahu nih tiba-tiba ada orang datang. Ya betul. Kan? Saya ngontrak di sini tapi pemilik sebelumnya, pemilik aslinya itu nggak melaporkan, tiba-tiba ada orang ini mau ngontrak gitu kan, saya di rumah ini. Kita juga berpikir kan itu rumah yang ditempatin itu pemiliknya nggak tahu ngontrak. Kan iya. Sih, Pak. Ya. Termasuk rumah yang di over ya. Betul, yang di over. Karena kalau misalkan kita taunya apa namanya pemilik pertama tiba-tiba di over dan yang di over misalkan nggak komunikasi sama pengurus, kita juga nggak tau ya. Ya amit-amit lah ya. Mungkin di situ tiba-tiba ada kejadian musibah. Ada orang yang tiba-tiba baru nempatin, nggak lama nggak lapor ke pengurus. Ada pihak berwajib datang. Betul Pak. Yang repot siapa kan? Pengurus ya. Iya. Dan itu juga mencoreng nama baik lingkungan situ ya. Betul. Karena kita udah berusaha menjaga semaksimal mungkin. Jangan sampai kejadian hal seperti itu. Betul, Pak. Ya kan. Jadi buat teman-teman nih yang nonton nih, tolong dibantu pengurus supaya ketika kanan kiri depan belakang itu ada sesuatu hal yang mencurigakan. Ada mungkin yang baru pindah dan belum bisa komunikasi sama pengurus, tolong diingatkan karena tanpa bantuan semua pihak ya, pengurus juga nggak bisa bekerja maksimal ya kan. Dan pada dasarnya segala sesuatu ketika lingkungan nyaman itu ya
Berarti warganya itu kepeduliannya itu udah di atas rata-rata ya, Pak ya? Betul, Pak. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak ya. Terkait apa namanya? Anak-anak nih, Pak. Kalau sampah kan tadi udah ya kan, bahwasanya sampah itu menjadi prioritas utama di sebuah lingkungan yang baru. Jadi buat teman-teman nih, jangan sampai kita memberikan contoh membuang sampah sembarangan, terutama di lingkungan kita. Kalau anak-anak habitnya sudah membuang sampah di tempatnya, dia mau tinggal dimanapun pasti akan membuang sampah pada tempatnya ya kan. Nah, ini buat anak-anak nih khususnya nih, karena gadget ini kan cukup ya bisa negatif bisa positif, tergantung kita mengarahkannya. Jadi menurut Pak RT nih gimana nih untuk di lingkungan PK3 yang mayoritas anak-anak itu kan masih kecil, dan kita lihat cara main gadget mereka itu cukup lihai dibanding kita kayaknya ya. Nah, itu cara mengarahkannya agar ke sisi lebih positif gimana, Pak? Kalau di lingkungan kami RT 03 khususnya, Pak, memang sedang berusaha, Pak, paling tidak mengarahkan bagaimana mengurangi lah gitu kan. Memang menghilangkan itu kan nggak mudah ya, Pak ya. Paling tidak mengurangi. Makanya kemarin tuh ya kita semaksimal mungkin kita buat satu, ya memang belum maksimal ya, Pak ya. Paling tidak itu ada sarana olahraga yang memang mereka itu kan kita harapkan tiap sore itu kan kita ya meskipun cuman sekedar main tendang-tendangan bola kan gitu, lebih ke sana, Pak. Itu juga kemudian juga ada inisiatif dari RT lain ya kan, RT lain juga membuat satu arena bermain gitu kan, arena bermain lebih ke sana. Memang kita apresiasi, Pak, dari RT tersebut udah, jadi supaya nggak apa ya, memang supaya rapi lah gitu kan, jadi nggak terkadang kan ada ini bikin arena bermain, saya juga mau bikin dan itu. Nah, di sini juga ada arahan udah di sini aja kita kumpulkan biar satu titik ya kan, biar pengawasan juga lebih mudah gitu kan. Terlebih kan di tempat kita itu kan memang di samping aliran kali kan agak-agak sedikit mengkhawatirkan, Pak, kalau kita mulai sedikit ya kan, hal-hal yang tidak diinginkan kejadian di sana gitu. Paling kita mengarahkan ke sana olahraga dan bermain, cuman itu memang belum maksimal, Pak. Semoga harapan kita sih kedepannya bisa lebih maksimal ya kan. Kemudian juga ya kita juga pengen nih ya kan, kayak misalkan di tahap 1 ya kan, itu ada satu wadah untuk olahraga ya kan. Kemarin juga sempat ada ya petinor ya yang sepak bola SSB ya kan, kemudian juga ada sempat ada volley juga, itu juga ya hal positif yang memang ya bisa jadi satu wadah yang bisa kita mengarahkan ke profesional ya. Betul, ke sana. Dan itu kita appreciate banget, Pak. Kita juga ya alhamdulillah itu kan dari RW 15 sendiri kan sudah ada wadah ya, kita tinggal mengarahkan gitu ya. Harapan kita sih nanti kedepannya semakin banyak wadah-wadah yang memang entah itu kesenian ataupun apa ya kan. Ya kita kan memang di satu keluarga ya, Pak, ya kan? Satu keluarga yang bisa kita ya udah kita arahkan ke depan biar sama-sama lah gitu kan. Orang anak-anaknya bermain misalkan latihan bola atau apa, orang tuanya bisa saling sosialisasi. Nah, itu sih itu sangat penting sih. Jadi wadah itu bukan hanya fokus sama anak-anak ya kan? Karena ketika anak-anak ngumpul, karena kepengurusannya pun kan mereka nanti akan mengundang orang tua juga kan, terkait misalkan ada perubahan kebijakan segala macam. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu faktor untuk saling silaturahmi, saling mengenal. Karena jangan sampai ini amit-amit ya kejadian di luar sana, misalkan nyenggol atau segala macam, kita karena nggak kenal ternyata tetangga kita sendiri kan, itu lucu juga ya kan. Tapi kalau dari kitanya situ sudah membangun silaturahmi yang baik dan benar, paling enggak dalam hal hal yang positif, paling tidak anak-anak kita itu juga akan mencontoh ya kan, bahwasanya saling komunikasi itu sangat penting ya, Pak ya, di segala hal ya kan. Makanya di kepengurusan pun juga sering diadain musyawarah ya kan, supaya kebijakannya itu pun juga nggak ngasal ya, Pak ya. Ya oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Pak. Terkait lingkungan PK3 nih, harapan terbesar di lingkungan PK3 itu dari Bhinneka Tunggal Ikanya kan, Bapak sendiri sudah merasakan. Terus terkait lingkungannya yang alhamdulillah menurut saya pribadi juga bersyukur, sampahnya juga nggak kumuh lah, nggak kumuh. Nah, terus juga
banyak kegiatan olahraga, keagamaan, terus anak-anaknya juga udah mulai banyak wadah yang positif tuh. Harapan kedepannya ini untuk memakmurkan lingkungan itu gimana nih? UMKM-nya kan cukup banyak Betul. banget ya Pak. Ya Gimana? kan kalau untuk UMK juga kita juga udah satu wadah ya Pak ya, PK ya. ini juga. Ya saya sempat apa ya, apresiatnya tuh benar-benar Pak, ya, alhamdulillah udah ada wadah gitu kan. Cuman satu yang masih mengganjal Pak, mungkin ya ini kalaupun nantinya ya kita kan ya pastinya akan mengalami apa ya kedukaan. Iya betul. Gitu kan, entah siapa. Karena kan beberapa kejadian kedukaan di lingkungan kami. Ya alhamdulillah sekali lagi alhamdulillah karena kita ada kolaborasi Pak ya dari lingkungan PK di sini. Itu awalnya kan kita kebingungan masalah ambulan pertama. Gitu kan, ambulan. Nah itu kan beberapa kali kejadian itu kita mendapatkan mungkin bantuan ya, tembusan dari RW 15. Nah itu ya harapan kami sih ya semoga bisa gitu loh Pak di lingkungan PK ini punya satu armada ambulan itu untuk darurat ataupun untuk kedukaan. Yang kedua untuk pemandian jenazah Pak. Itu kan agak-agak masih untuk SDM-nya atau SDM-nya Pak. SDM-nya ya? Karena kan beberapa kejadian 2 atau 3 kali kejadian di lingkungan kami khususnya itu ya kita nyari dari lingkungan sekitar. Iya betul. Ya kan. Nah, alangkah baiknya kalaupun ada yang memang mempunyai keahlian ataupun kebiasaan untuk mandi jenazah, itu sih Pak paling ya di sana yang saat ini kita butuhkan. Jadi kita kalaupun ada kejadian kedukaan atau segala macam kita udah nggak jauh-jauh lah lebih ke sana. Gitu Pak, lebih betul. Ya mudah-mudahan ambulan ya bisa terrealisasi ya Pak ya, karena nggak ada sesuatu hal yang sulit sebenarnya ya kalau kita ada kemauan yang serius dan semua mau duduk bareng, kita sampaikan maksud dan tujuannya apa, kemanfaatannya apa, terus kepengurusannya gimana nanti ya semuanya pasti bisa berjalan. Semoga ya, ini dari pihak DKM ya Pak ya bisa memfasilitasi lah untuk hal-hal seperti itu. Untuk pemandian jenazah betul, ya. Karena itu butuh mental sih Pak. Betul Pak. Karena kan nggak cuman sekedar mau ataupun bisa, karena ini kan berhubungan dengan mental yang luar biasa dan yang saya tahu itu kan nggak boleh menceritakan sesuatu aibnya. Hal yang dia lihat gitu loh, nggak boleh itu. Dan itu juga ada wanita dan bapak-bapak ya harus ada dua itu ya kan. Paling itu sih yang harapan. Kalau yang lain kan ya bisa dikatakan kita mungkin sambil jalan ya Pak. Kalau itu kan ya namanya kedukaan kita nggak bisa menentukan waktunya kapan Pak, ya kan pasti ada ya pasti kan? Ada itu yang kadang kita suka bingung gitu kan, nih kemana itu yang perempuan harus ke siapa, yang laki harus ke siapa, itu kan ya alhamdulillahnya sejauh ini kita dibantu sama kepengurusan daripada RW 15 Pak. Betul. Ya ini buat teman-teman yang mungkin keluarga besar PK3 yang nonton video ini dan kebetulan punya sebelum tinggal di sini memang sudah punya background itu ya. Karena pengurus kan nggak bisa mendeteksi ataupun teman-teman DKM kan nggak bisa mendeteksi orang ini bisa tapi ya buat teman-teman yang udah nonton video ini nih yang mempunyai kebiasaan terkait memandikan jenazah atau mungkin mau bikin pelatihan karena udah punya ilmunya, itu kan harus punya ilmunya kan ya. Mungkin bisa menghubungi ke teman-teman pengurus ataupun DKM bahwasanya ayolah sampaikan, kita bangun lingkungan kita dengan pengalaman kita mungkin kita masih hidup ya Pak ya. Kalau udah meninggal kan ilmunya udah nggak bermanfaat, tapi kalau sebelum meninggal kita mau berbagi minimal sedikit itu dan ilmu itu dipakai di lingkungan, insya Allah bermanfaat ya Pak ya. Setuju Pak. Oke, kita lanjut terkait harapan kedepannya. Mudah-mudahan ya PK3 itu makmur sih. Kalau warganya makmur itu kayaknya kita mau bikin program apa aja kayaknya nggak pusing ya. Setuju Pak. Kayak pengurus pun juga kayaknya wah ini tanggal berapa nih kita mau bikin program, besoknya udah tanggal 7 misalkan. Wah saya aja udah pusing. Jadi gimana kita mau fokus bikin program ya kan? Ya mudah-mudahan makmur semuanya lah ya guys. Amin. Teman-teman pengurus gak pusing-pusing amat bikin program. Karena tuntutannya lumayan besar juga ya Pak. Wah besar Pak. Oke, siap-siap buat regenerasi selanjutnya pengurus supaya
teman-teman pengurus yang sekarang itu nggak terlalu berat, ya ayo kita bantu semaksimal mungkin. Oke, lanjut pesan dan kesannya nih Pak. Pesan-pesan buat teman-teman khususnya RT 03 RW 20, terus buat teman-teman yang nonton video ini, warga PK3 ataupun di luar sana, mungkin ada pesan-pesan tertentu. Ya, kalau dari saya pribadi yang pastinya tetap jaga kerukunan, Pak. Kerukunan, keguyuban itu paling utama. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ikanya. Karena bagaimanapun, ya latar belakang apapun di sini kita satu keluarga, Pak. Ya, betul, sepakat. Ya. Yang kemarin ya entah itu di sana mungkin ya jadi aparatur segala macam. Kalaupun memang di sini siap membantu, ayo bantu kami di sini gitu kan. Intinya tetap jaga kerukunan, kan, guyup, kemudian jaga keamanan. Yang paling penting juga di sini juga jaga kebersihan, Pak. Ya. Terutama sampah. Sampah kita udah fasilitas pengangkutan sampah seminggu 2 kali, ya tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Semaksimal mungkin dalam artian kata di sini ya janganlah buang sampah sembarangan. Entah itu di fasilitas umum ataupun di kali, Pak. Ya kan, karena disadari atau tidak itu kan sampah itu bisa dikatakan sumber utama ya Pak ya, entah itu penyakit ataupun ya amit-amit kayak kemarin kita ada kejadian banjir gitu kan, betul, sumber dari sampah juga, meskipun ya seberapa persen kan penyebabnya, tapi paling tidak itu kan salah satu indikator utama terjadinya satu bencana gitu Pak, lebih ke sana. Gitu. Kalau kerja bakti juga ikut ya. Betul, kerja bakti ikut Pak. Betul, setuju. Karena jangan mudah-mudah nggak tahu ya. Kita gini, kita bukannya mengharapkan, kadang kan kita juga, ya kita sadar lah Pak ya kesibukan orang masing-masing nggak bisa di ini, apalagi yang menyangkut masalah dapur gitu Pak, nggak bisa ditinggalkan. Ya cuman ya tolonglah kerja bakti, kemudian juga kita kebetulan di RT 3 juga ada iuran, kemudian ronda Pak. Ronda. Memang sih kalaupun berhalangan memang ada ini ya Pak ya, dalam artian kata apa ya, bukan denda ya Pak, tapi kompensasi yang mereka berikan. Tapi bukan itu yang kita harapkan Pak. Betul. Bukan kompensasi ketidakhadiran ronda yang kita harapkan. Tapi partisipasi ya, paling tidak setor muka lah biar kita saling mengenal. Nggak lucu Pak, satu lingkungan kita nggak saling mengenal kan. Lebih ke sana. Karena juga IPL juga penting, tapi yang satu penekanan kewajiban warga tidak hanya membayar IPL aja Pak. Segala sesuatu kegiatan itu ya mohon partisipasinya lebih ke sana gitu. Karena kalau ada apa-apun ya pastinya lingkungan yang terimbas lah gitu. Paling terdampak berasa ya. Betul. Dan karena segala yang dilakukan sama teman-teman untuk menjaga lingkungan, membangun lingkungan, itu juga buat teman-teman yang belum tinggal ya. Betul. Jadi yang belum tinggal jangan ngerasa, oh kan aku belum tinggal, jadi aku nggak ada kewajiban buat A, B, C dan segala macam. Tapi bukan itu. Kita sebagai manusia bahwasanya ada masanya ya, makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Betul. Nggak akan selamanya kita sehat ya Pak. Setuju Pak. Karena ketika kita sakit, kita tinggal di sini, yang pertama kali bantu kita kan tetangga kanan kiri, betul, ya kan. Nah, oke. Terus kesannya nih Pak, selama tinggal di PK3 itu gimana nih? Wah, kesannya itu ya alhamdulillah Pak ya, alhamdulillah itu mendapatkan lingkungan yang ya bisa dikatakan kondusif tadi ya Pak. Terlebih setelah kemarin, apalagi kalau bagi kami pengurus ya Pak ya, pengurus kemarin kan sebelumnya itu kan kita ngerasa jalan sendiri, dalam artian kata kita nih baru Pak, butuh bimbingan, butuh arahan ataupun butuh masukan gitu. Ya alhamdulillahnya kemarin setelah adanya kegiatan maulid ya, yang Maulid Akbar gitu kan, itu kan kita bisa dikatakan jadi satu Pak. Jadi ya nggak ada lagi, kalau kami juga nggak ada lagi bisa dikatakan pemisah lah ya antara tahap itu kan hanya sekedar tahap pembangunan, tapi kita bagaimanapun satu lingkungan PK. Nah, itu yang sering kali kita sampaikan ke pengurus Pak. Jangan sungkan-sungkan komunikasi dengan orang depan gitu kan. Bagaimanapun mereka itu kan bisa dikatakan lebih awal daripada kita. Banyak kebijakan kita yang kita adopt dari mereka gitu. Kalaupun ada kendala apapun, silakan komunikasi gitu kan, gak usah sungkan gitu, karena bagaimanapun warga
tahap 1 itu banyak membantu kita, Pak. Saya sering sampaikan Hmm. seperti itu. Dengan adanya kemarin kegiatan itu kita jadi satu, ada satu wadah ya kan. Ya, saya ingat tahun kemarin, Pak, pada saat ada kejadian ya kan, kejadian kalau nggak salah percobaan gitu yang di Iya, blok B ya kalau nggak salah tuh. Dapat informasi dari depan, ya kan kita semua juga bisa antisipasi kan lebih gitu. Iya, Kalau iya, emang iya. masing-masing ya udah di sana di misalnya di tahap 1 lari ke belakang kita nggak dapat informasi juga kan nggak menutup kemungkinan Iya, kejadiannya di belakang. Jadi betul, dengan ada betul. komunikasi seperti itu kita bisa jadi satu terus. Nah, Hmm. kemudian juga kemarin masalah setelah banjir, Pak, gitu kan. Hmm. Banjir itu ya bisa dikatakan progres ataupun apa ini action plan dari si developer ini kan kita Iya. banyak dibantu dari tahap 1, Pak. Nah, itu kan Hmm. ya paling tidak itu bisa membuktikan komunikasi, koordinasi yang memang kita nggak ada henti gitu kan, Pak. Bisa ada satu manfaat lah kalau bagi saya gitu Iya, kan. iya, iya. Coba ya saya hanya berkata seperti ini, Pak. Kalau misalkan kita nggak ada komunikasi, nggak ada koordinasi dengan RW 15, belum tentu apa yang RW 15 dapatkan itu kita dapatkan juga. Dalam artian kata kemarin misalkan turap Ya. gitu kan. Itu kan berarti kan ada ajakan nih, Pak, jujur ada ajakan Iya, nih, Pak. iya, iya. Ayo kita ke sini, ayo kita ke sini, kita sama-sama koordinasi supaya apa? Supaya lingkungan kita ini ya makin nyaman, ya kan itu makin aman, lebih ke sana, Pak. Paling tidak itu ya kerukunan lah dijaga gitu, Iya, iya. keamanan sama-sama kita ini, kebersihan sama-sama kita jaga. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, ya, ya. Dan kita juga bersyukur ya ada teman kita nih, Mas Mulya ya, yang membuat sebuah grup Betul. pengurus PK3 Pengurus ya. PK3. Makasih banyak Mas Mul. Jadi ada komunikasi yang memang Iya. itu tanpa ada batasan ya kan, Iya, nggak masing-masing gitu loh. Itu bersyukur banget, Pak. Gitu. Dari situ kan semua tahap akhirnya bisa saling komunikasi dan Betul. mudah-mudahan harapan kita juga nggak hanya segelintir orang yang aktif ya. Karena di sini kan semua pengurus dari tahap 1 sampai 7 itu kita nggak ada yang namanya senioritas, itu nggak ada. Kita di sini bentukannya adalah kita di sini satu keluarga PK3 yang dimana semua pasti akan mengalami yang namanya proses penataan lingkungan itu seperti apa, pembentukan kepengurusan yang solid itu seperti apa, sistem manajemen keuangan yang bagus seperti apa. Setuju. Semuanya itu pasti akan mengalami setuju. itu. Nah, karena kebetulan di RW 15 itu yang duluan, nggak menutup kemungkinan kita lebih mengalami duluan. Betul. Tapi juga tidak menutup kemungkinan yang sudah kita laluin masih butuh masukan dari tahap-tahap yang mungkin baru kayak gitu. Jadi jangan sungkan untuk saling berbagi ilmu. Karena nggak ada yang sempurna. Karena kan saling melengkapi kan semuanya. Mungkin dari tahap 1 bisa mengadopsi yang ada di tahap 2, tahap 3 ataupun tahap 4. Sehingga ketika salah satu misalkan tahap itu maju ya semuanya harus maju. Betul, setuju, sama Pak. rata meskipun proses pembangunannya itu berbeda gitu. Jadi ketika semuanya makmur, ketika kamu tinggal di mana PK3, orang akan melihat wah kalau tinggal di PK3 itu udah nggak usah berani macam-macam. Iya, betul. Gitu. Intinya itu ya pesannya ya bahwasanya Pak, buat teman-teman yang ada di tahap 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 kita adalah di satu payung yaitu payung PK3 secara keseluruhan, dan kita di sini mengajak untuk ayo kita maju bareng-bareng ya, karena semua tempat pasti punya permasalahan yang berbeda. Dan ketika ada permasalahan yang sama, nggak ada salahnya kita tukar pengalaman cara solusinya yang baik dan benar seperti apa. Dan ketika ada yang berhubungan terkait dengan pihak luar yang mungkin butuh bantuan kita, ayo kita duduk bareng bersama, kita selesaikan bareng-bareng. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup. Lagi? Itu Cukup? aja. Itu Oke. ya semoga ya tadi harapan kita semakin rukun, Amin. ya kan? Koordinasi kita semakin solid, semakin erat. Itu paling itu aja, Pak. Oke, terima kasih apa yang banyak. sudah baik ya kita pertahankan, apa yang kurang baik kita perbaiki sama-sama. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya Pak RT. Siap, sama-sama Pak Wahid. Semoga Pak RT selalu diberikan kesehatan, Amin. keluarganya diberikan kesehatan, kemakmuran Amin. warganya, juga seluruh keluarga besar PK3 selalu menjaga kebinekaan agar generasi penerus itu betul-betul bisa mendapatkan dampak positif dari apa yang kita lakukan ya Pak ya. Setuju, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.